Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bukan Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya meminta waktu jenengan semuanya untuk mendengar saya menyampaikan sesuatu yang kemarin sudah saya pelajari dan saya pahami. Ini saya di sini akan membagikan tentang pembebasan dan mewujudkan siswa berkarakter melalui budaya positif di sekolah. Pembebasan ini berhubungan dengan tugas saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 sebagai pembebasan untuk guru-guru di sekolah saya. Tujuan umum kali ini dari saya ini tujuan umumnya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara, coba kita nanti terapkan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan selanjutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi tujuan secara umumnya saya melakukan pembebasan ini berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, juga sebagai evaluasi dan refleksi praktik disiplin sesuai dengan profil pemuda pelajar Pancasila dan memahami peran guru sebagai pembangun budaya positif dan menerapkan disiplin positif dan dalam berinteraksi dengan murid. Adapun tujuan khusus dari kegiatan hari ini adalah memahami konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Adapun 3 teori motivasi perilaku manusia nanti akan disampaikan: motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah nanti pemahaman bagaimana kita menerapkan disiplin positif terhadap murid. Adapun strategi yang kedua, mampu menerapkan strategi disiplin positif yang merdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Adapun yang selanjutnya, mampu menyusun langkah-langkah dan strategi yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah, senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi tujuan khusus kita pertemuan hari ini pembebasannya, selain kita akan mempelajari teori-teori yang akan disajikan, di mana kita nanti mampu akan menerapkan strategi disiplin positif yang akan kita terapkan untuk anak-anak supaya kita menjadi sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Adapun mampu menyusun langkah-langkah, nanti kita menyusun langkah-langkahnya supaya strategis dan efektif agar tercipta kolaborasi. Gitu Bapak Ibu. Untuk ini menerapkan budaya positif itu tidak bisa sendirian saya, butuh dukungan dan kolaborasi dari panjenengan semuanya. Jadi untuk mewujudkannya tidak bisa sendirian, karena itu perlu teladan dan kolaborasi dari kita semua agar budaya positif bisa terlaksana di sebuah sekolah. Ini bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi selain kita nanti strategi dan langkah-langkahnya diterapkan, ini juga perlu dievaluasi, kemudian dikritisi bagaimana nanti senantiasa dikembangkan dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Lalu selanjutnya
Nah ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari semuanya, apa yang terngiang dari Ki Hajar Dewantara? Ada semboyannya yang selalu terngiang-ngiang. Oke, ada Bapak. Ing ngarsa Sungkulodo. Ing ngarsa Sungkulodo. Ing madya bangun karsa. Ing madya mangun karsa. Tuturi Ganda Yani. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang senantiasa kita dengar dari waktu kita mengenyam pendidikan Bapak Ibu. Itu dimana ing ngarsa Sungkulodo yang di depan memberi contoh. Ini sebagai guru kita harus memberi contoh. Ing madya mangun karsa, dimana ketika kita berada di tengah, kita mampu mengayomi yang depan dan yang belakang. Adapun ing tuturi Ganda Yani, di belakang memberi pengarahan. Adapun pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun bukan menuntut. Ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini dari dulu kita sebagai pendidik dari waktu kecil dituntut untuk mendapat nilai yang baik. Bagaimanapun caranya kita dituntut. Tapi berubah dengan zamannya sekarang. Sesuai Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menuntun agar murid-murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga nilai mereka akan baik. Untuk selanjutnya berpihak pada murid. Kegiatan pembelajaran yang kita lakukan Bapak Ibu harus berpihak pada murid, bukan lagi kita mengejar agar supaya kurikulum yang sudah diberikan dan diatur untuk kita itu supaya tercapai. Tetapi bagaimana kita mendidik terhadap murid itu bisa berpihak pada murid mereka senang dalam belajar. Guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi supaya anak bisa belajar dengan baik sesuai dengan keinginan mereka. Tidak lagi memaksakan apa yang harus dituntut untuk mereka. Selanjutnya, guru mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ada sebuah pernyataan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman kita semuanya ketika mengenyam pendidikan itu tidak sama dengan kita sekarang mendidik anak didik kita. Dulu kita dituntun guru itu sebagai pusat pembelajarannya, hanya gurunya. Tapi sekarang dengan perkembangan informasi, mereka sudah bisa mendapatkan informasi yang banyak sekali, pembelajaran yang banyak sekali, dan kita harus mampu mengarahkannya. Tidak lagi kita memaksakan kehendak kita. Untuk selanjutnya, guru memberikan tauladan yang baik. Ini semuanya kita sebagai guru tidak mungkin kita berperilaku yang sangat buruk. Kalau bahasa Jawanya itu andap asor, atau kita memberi contoh perilaku yang buruk terhadap murid kita. Guru melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Ini terutama kelas 1 gitu, kelas rendah, dimana supaya bisa meraih hati mereka. Itu untuk pembelajaran yang baik dan menyenangkan itu sangat dibutuhkan strategi-strategi yang baik. Saya salut dengan guru-guru kelas rendah itu bagaimana mereka meraih hati anak didiknya supaya bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari tujuan ini, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi ketika belajar itu yang diharapkan tidak lagi seperti kita merasa tertekan. Jadi mengharapkan mereka sebagai anak didik, tujuannya bisa mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi seorang manusia. Nah, lanjut. Di sini ada budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar perilaku sesuai yang guru harapkan. Ini loh Bapak Ibu, paradigma yang selama ini kita tetapi atau kita bayangkan itu murid itu bisa berperilaku sebagaimana guru mengharapkannya mereka. Jadi tidak itu seperti mereka punya tujuan, bukan lagi nakal, mereka itu punya melakukan tujuan itu melakukan suatu tindakan itu punya tujuan. Barangkali jika tidak sesuai harapan kita sebagai guru langsung menuduh mereka itu anak nakal. Itu yang perlu kita garis tekankan. Di sini merupakan budaya positif yang akan kita pelajari nanti. Niki Bapak Ibu, saya di sini punya pertanyaan pematik. Ada yang ingin saya tanyakan kepada jenengan semuanya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dapat. Terus, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. Oke. Bisakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat. Siap. Terima kasih. Dari ketiga jawaban pertanyaan yang saya sajikan, ini semuanya ternyata menjawab dapat. Ngapunten Bapak Ibu. Dari semua ketiga pertanyaan ini hanya berlaku sesaat, tidak dari diri siswanya sendiri. Mereka melakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan dan keselamatan mereka. Contoh untuk yang pertama, hukuman akan mendisiplinkan anak. Jika mereka tidak disiplin, mereka berbayang-bayang nanti akan dihukum. Itu yang dipikirkan mereka. Terus apakah pemberian hukuman? Iya, membersihkan halaman, meningkatkan disiplin? Saya kira tidak. Ini hanya bagi mereka seorang anak ini hanya sebagai hukuman. Yang ketiga, bisakah mereka memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Seketika itu bisa Bapak Ibu. Tetapi ketika jenengan nanti tidak memberikan motivasi atau penghargaan kepada mereka dari yang mereka kerjakan, mereka tidak akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi ini hanya sementara. Coba nanti kita lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada sebuah paradigma atau sudut pandang. Ada A dan B. A itu Anda, B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan pada salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Terus ini yang Anda pegang, saya. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B mulai membujuk, tidak dapat lagi, kemudian mengancam. Setelah mengancam, menghardik, tidak tepat lagi, merayu, menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi jika Anda memegang sesuatu benda yang berharga dengan segala rayuan, hardik, dan ancaman? Apa yang Anda lakukan? Anda membukanya tidak? Tidak. Dengan bukan? Tidak. Tidak? Ya, itulah perubahan paradigma. Walaupun Anda mendapatkan ancaman, walaupun rayuan apapun, ketika menggenggam sesuatu yang berharga, tidak mungkin Anda berikan, karena ini sangat berharga untuk Anda semuanya. Lanjut.
Ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa saya bilang ilusi guru mengontrol murid? Itu seperti seolah-olah murid itu menurut akan kehendak kita seorang guru. Tetapi hal tersebut tidak dapat diizinkan tanpa murid tersebut mengizinkan suatu perintah tersebut. Contoh, murid tidak akan bergerak dari bangkunya kalau tidak dia mau, walaupun Anda semua menyuruhnya menghadapnya dengan keras. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pesan negatif membuat rasa bersalah. Ini sering kita dengar sebagai guru. Cah, boyo ngesakne bapak ibu guru. Nanti kalau kamu tidak mengerjakannya, bapak ibu guru akan mendapat teguran dari kepala sekolah. Ini membuat mereka bersalah, tetapi tidak serta-merta rayon tersebut bisa berhasil. Karena belum tentu orang yang Anda sambati atau apa bilang seperti itu mau mengiyakan yang Anda kehendaki. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pengobatan positif, efektif, dan bermanfaat bujukan, dirayu. Cah, kerja nol kilo halaman berapa tak kayak di 100. Memangnya seharusnya kalau memang benar kan mendapat nilai 100 ya Bapak Ibu. Tetapi kenapa harus dirayu? Bujukan ini, contoh lagi, mereka akan mendapatkan bintang atau apresiasi dari apa yang mereka lakukan. Tetapi ini hanya sementara Bapak Ibu, tidak berkelanjutan. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau mewajarkan tindakan orang dewasa. Kita sebagai orang kamu yang kecil harus menurut kepada orang dewasa. Itu, tetapi itu hanya ilusi, bukan pilihan dari mereka. Yang paling terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kok sama ini tadi? Oh, maaf, ini tadi ternyata saya waktu itu tidak teliti. Ilusi kontrol itu ada 4. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita, tapi tidak bisa. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ingin saya tegaskan tadi bahwa itu di awal tadi, bahwa seseorang murid yang berperilaku tidak sesuai kehendak kita atau mereka melakukan kesalahan, itu belum tentu mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal, tetapi perilaku tersebut pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, belum tentu. Kalau saya tidak mengizinkan, ini belum bisa. Teori kontrol pilihannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukannya orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ini adalah stimulus responnya. Teori kontrol pilihannya bisa dilihat dari kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Jika rakyat bujukan gagal, maka kita bisa berkolaborasi, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya itu stimulus responnya, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya berpikir model menang atau win-win solution. Saya lanjut. Apakah makna disiplin? Ngapunten Bapak Ibu, menurut jenengan disiplin itu apa? Sebelum saya lanjut. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi?
mematuhi aturan yang sudah Sepakat. disepakati. Baik. Kalau di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu belajar. Jadi kita belajar itu merupakan dari makna disiplin. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bisa disimpulkan, makna disiplin dalam budaya kita telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dalam makna sebenarnya, dalam makna bahasa Latin itu ternyata belajar sebenarnya. Tetapi ketika kita sekarang memahami disiplin itu melakukan sesuatu aturan dan kita harus patuh pada aturan yang telah ditentukan. Itu paradigmanya kita sekarang. Kita lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai positif manusia yang dengan tujuan mulia. Ini yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Adapun nilai dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia, mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut dia. Gosen 1988. Ini selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pembelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini selanjutnya. Kemudian mereka mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Universal itu, maaf, kebajikan universal. Universal itu secara menyeluruh. Di sini setelah kita tadi mencari tentang disiplin, teori kontrol, mana disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita melangkah ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, eksternal dan internal. Dari luar, datang dari orang lain, dan internal itu dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Itu yang terdapat dalam tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Bapak Ibu, makna merdeka. Kita sudah merdeka berapa tahun kalau untuk kenegaraan? Saya mau tanya, berapa tahun tuh? 78 tahun. Kita akan memasuki tahun emas 22 tahun lagi, periode emas. Di sini merdeka berarti tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita sadar bahwa itu penting untuk kita. Tidak, oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini kok bisa? Penghargaan kok bisa menghukum? Di sini dari Al-Ikhwan tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti ketika dihukum dia juga mendapatkan sesuatu, ketika mendapat penghargaan dia juga mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Hukuman penghargaan ini hanya berpengaruh ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, tadi mendapatkan hukuman dari penghargaan, mengurangi ketepatan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, saya tidak akan melakukan tepat waktu. Seperti itu.
Penghargaan tidak efektif, kurang efektif karena tidak didasari dari diri sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Kalau kancanya atau teman-temannya itu saingan. Penghargaan menurunkan kualitas. Bapak Ibu, ini kita sebagai orang Jawa pastinya sering seperti itu. Jangan dipuji. Kalau orang Jawa biasanya dipuji, maka biasanya performanya atau belajarnya itu akan menurun. Wah, harus dipuji, senang karena dia merasa sudah mendapatkan pada tingkat yang diinginkan, yaitu mendapatkan pujian. Selanjutnya, penghargaan memaktikan kreativitas. Semuanya tidak kreatif lagi, hanya mengejar penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya di sini, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong orang baru di kelas itu situasinya. Ini ada kalimat pembukanya, nilai kebajikannya ketika situasinya sedang apa? Saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu atau kepedulian. Situasinya itu pada saat membantu teman-temanmu ketika tugas kelompok. Terus kalimat pembuka lagi ada terima kasih untuk, itu sebagai rasa tanggung jawab atau nilai kebajikan rasa tanggung jawabnya. Situasinya ketika pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini ada sebuah kalimat, ada tindakan guru, dan di sebelah kanan ada hukuman atau konsekuensi. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang ada di sini, ini untuk tindakan guru yang pertama, Bu Wit. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Hukuman. Menurut Bu Wiwit yang pertama termasuk hukuman. Untuk yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Tuti, termasuk hukuman atau nomor 2? Oke, tidak apa. Termasuk hukuman atau konsekuensi karena terlambat. Ya. Boleh diminta untuk push up. Bukan, nomor 2. Atasnya. Atasnya berarti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya. Menurut jenengan ini tuh termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Siap. Tadi yang pertama hukuman, kedua konsekuensi. Satu lagi, Pak Robin. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Kita dapat dari bacaan yang pertama, kedua, pertama tadi konsekuensi, kedua hukuman, ketiga juga hukuman. Karena tidak menggunakan masker diminta push up ketika itu. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, Pak San. Menggantikan kertas tugas tempat yang telah dicoret-coret. Itu kalau menurut saya itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Siap. Konsekuensi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak San atas jawabannya. Untuk selanjutnya, Bu Lucy. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Kita tampung jawabannya dulu. Untuk selanjutnya, Bu Rusdiana bisa membacakan untuk yang kelima. Oke. Oke, Ibu. Kan aku baca
ini ada sekarang kita memasuki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol pada seorang pendidik, di mana dengan saat ini berada, nanti bisa kita pahami bersama. Di sini ada sebagai ada motivasi sebagai identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil, sukses atau kontrol diri. Ini yang pertama, menghindari hukuman. Ini anak-anak melakukan sebagai guru, kita berada pada posisi penghukum. Gurunya berbuat, menghardik dan menyakiti, menunjuk dan menyindir kepada anak. Gurunya berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, anak menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dan juga anak berbohong untuk mendapatkan keselamatan bagi dirinya. Kemudian kaitannya adalah dengan dunia berkualitas. Anak menempatkan gurunya tersebut pada dunia yang berbagi luar, dunia berkualitas anak. Di sini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Jadi menganggap gurunya suka marah-marah, tidak mengindahkan apa yang dibicarakan atau diomongkan oleh gurunya. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahannya, selalu diulangi lagi kesalahannya. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini gurunya berceramah dan selalu mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Itu tindakan dari gurunya. Gurunya berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Dan mengatakannya, ibu stres. Itu yang dikatakan oleh gurunya. Kemudian gurunya hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya pada dunia berkualitas, gurunya diletakkan di dalam dunia berkualitas, tetapi murid selalu berkata, maafkan saya. Di sini dampak pada murid merasa rendah hati karena selalu dibuat merasa bersalah oleh guru. Kemudian identitas berhasil sukses, itu kontrol diri dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini contohnya sebagai teman. Ini selalu membuatkan alas-alasan untuk muridnya. Di sini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Serasa mengingatkan kembali pernah dibantu oleh ibu gurunya. Hasilnya muridnya ketergantungan. Kalau tidak, guru tersebut tidak mau. Terletaknya di dunia berkualitas bagi muridnya. Di sini diletakkan sangat penting dan sangat berharga bagi dunia berkualitas anak. Jadi tidak guru tersebut, anak murid tidak mau. Muridnya selalu berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ini bentuk kekecewaan dari muridnya. Tak kira koncoku, bane ya padha wae. Tidak seperti itu. Dampak pada murid menjadi lemah dan tidak mandiri, selalu bergantung kepada guru. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, identitas berhasil atau sukses dari kontrol luar atau kontrol dari luar diri anak tersebut, yaitu sebagai pemantau. Di sini guru selalu berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bisa bila diawasi. Kalau tidak diawasi, gurunya, muridnya tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini muridnya ketika ini tadi kok bilang, oh ya, kaitan dengan dunia berkualitas pada anak, murid meletakkan guru peraturan dan dihukum di dunia berkualitasnya.
Jadi selalu berpikir bahwa kalau ada guru tersebut maka harus menjalankan peraturan, kalau tidak juga akan dihukum dengan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi kemudian anaknya berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh supaya mendapatkan apresiasi, berapa halaman yang harus saya tulis dari karena memang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini dampaknya pada murid, Bapak Ibu, menitik beratkan pada sangkal atau hadiah untuk dirinya. Jadi hanya meletakkan pada hadiah dan sanksi untuk dirinya. Ini ada identitas yang selanjutnya yang nomor 5, yaitu identitas berkualitas atau sukses, yaitu kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Dari guru memposisikan sebagai manajer atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Gurunya berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak berpikir dari dalam dirinya sendiri. Hasilnya menguatkan pribadi seorang anak tersebut karena ini kontrol dari diri sendiri. Kemudian bagaimana cara saya terlewat ini untuk kaitan dunia berkualitas pada anak? Murid meletakkan dirinya sendiri, individu positif dalam dunia berkualitas. Jadi anaknya memposisikan dirinya sendiri di dalam pikiran berkualitas, bahwa dia sendiri yang positif ketika itu. Jadi bukan lagi dari luar, tetapi dari diri sendiri. Muridnya berkata, bagaimana caranya bisa saya memperbaiki keadaan? Jadi menanyakan kepada dirinya yang berkualitas, bagaimana saya memperbaiki kesalahan saya untuk memperbaiki keadaan. Yang selanjutnya, dampak positif pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana memperbaikinya. Jadi selalu mengevaluasi apa yang harus saya lakukan, itu berdasar dari diri sendiri, bukan lagi dari orang lain. Kita lanjut. Pertanyaan-pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi yang mengatakannya adalah selalu orang membuat merasa bersalah karena diawali dengan kecewa sekali. Terus kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini Bapak Ibu dalam posisi penghukum, karena tanpa mengindahkan apapun, karena tujuannya apapun, lalu tidak pernah dan salah di mata guru tersebut. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini posisinya yang mengatakan teman, kayak seperti kita kata teman, ayolah kita main ke sana, biasanya juga kita main bersama. Untuk yang selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Jadi anaknya juga mendapat eksternal atau dari luar keinginannya. Ini keinginannya untuk mendapatkan bintang karena ada pancingannya tersebut. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang disebut sebagai manajer. Jadi dikembalikan kepada anak supaya menanyakan dari didasari dalam diri anak sendiri, bukan lagi dari luar. Lanjut, di sini kita lanjut tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diawali dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, apa yang diyakini oleh diri sendiri. Oh siap, tadi ternyata salah. Terima kasih Bu. Ini untuk urutannya, ini diawali dari validasi tindakan yang salah. Di anaknya ini ditanya, kamu punya masalah apa? Apa yang kamu lakukan? Divalidasi dulu dari gurunya. Terus kemudian, adakah menstabilkan identitas dengan cara
Bukan kamu saja yang pernah melakukan, tapi semua juga pernah melakukan kesalahan. Terus ada segitiga restitusi. Ini adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kembalikan lagi. Oh, kita kemarin sudah bersepakat apa yang akan kita lakukan jika melakukan kesalahan. Kemudian dikembalikan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Di sini ada tahapan-tahapan menstabilkan identitas banyak sekali. Dengan contoh, guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini di dalam menstabilkan identitas. Maaf, terbalik. Kita validasi dulu tindakannya dengan pertanyaan-pertanyaan didasari untuk diri siswa yang terdapat masalah. Dengan kamu bisa saja melakukan hal buruk. Terus apa yang kamu lakukan? Apa yang penting bagi kamu? Terus kemudian distabilkan dengan bahwa semua tindakan itu pernah dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dia saja yang pernah melakukan kesalahan. Setelah tersebut menanyakan keyakinan apa yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai kebajikan apa yang kita yakini, apa yang telah kita sepakati. Itu Bapak Ibu, demikian sepertinya penyampaian dari saya, hanya sedikit. Itu beberapa dari pengimbasan budaya positif yang mewujudkan karakter murid. Jadi dari awal sampai akhir tadi saya mempresentasikan banyak sekali. Ini tidak bermaksud menggurui Anda semuanya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui ketika saya pelajari tentang segitiga restitusi, bagaimana kita dalam posisi 5 kontrol tersebut tadi, terus bagaimana teori-teori kesepakatan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan, juga bagaimana tentang disiplin positif. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiani, rekan sejawat dari Bapak Indra Gilang Saputra. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan testimoni terhadap kegiatan atau pengimbasan budaya positif yang sudah Bapak Gilang lakukan. Dari kegiatan pengimbasan itu, saya sangat memahami apa yang sudah disampaikan Bapak Gilang. Yang menarik bagi saya yaitu segitiga restitusi. Di dalam kegiatan segitiga restitusi, saya akan mencoba menerapkan kegiatan itu di kelas saya ketika anak didik saya mengalami masalah ataupun kendala. Sekian dan terima kasih Pak Gilang, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anya, Nanda, menurut teman-teman kalian sedang dalam masalah. Coba ceritakan apa yang terjadi. Saat istirahat tadi Nanda mengejek saya dengan sebutan orang tua saya. Benar? Benar? Ya Pak, tapi ya saya itu bercanda Pak. Oh, wajar kalau yang marah terhadap kamu, Nanda. Kamu telah mengejek Anya dengan sebutan orang tuanya. Jika Pak Gilang di posisi Anya, Pak Gilang juga akan marah terhadap kamu. Terus apa yang kamu lakukan, Anya, Nanda? Saya sangat marah, lalu saya mendorong Nanda sampai terjatuh Pak. Benar, Nanda? Benar Pak. Oke, baiklah. Kamu mendorong Nanda pasti ada alasannya, Anya. Ya Pak, saya tidak terima kalau nama orang tua saya dibuat bahan ejekan. Oke, baiklah. Pak Gilang memahami perasaan kamu juga menghargai itu. Tetapi apa yang kamu lakukan itu tidak lebih baik dari apa yang Nanda lakukan. Kamu bisa mencelakai orang lain dan merugikan diri sendiri. Sekarang Pak Gilang mengumpulkan kalian di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita di sini akan memperbaiki situasi ini. Sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apakah kalian itu melanggar keyakinan kelas? Ya Pak. Apa sih keyakinan kelas yang kalian langgar? Sikap menghormati teman, menghormati teman dan bersikap sopan. Nah, menurut kalian menghormati teman dan bersikap sopan apakah itu penting bagi kita? Penting Pak. Kalau penting, kalian harus ingat keyakinan kita, kelas kita. Coba ingat-ingat kembali. Ketika kalian bertengkar, Nanda, kamu mengejek Anya. Kemudian Anya marah sehingga mendorong Nanda sampai terjatuh. Apakah melakukan itu sudah menghormati orang lain? Tidak Pak. Nah, kalau tidak, apa keyakinan kita ketika kita sedang marah? Saya Harus bersabar, ya kan? Sekarang untuk Nanda bisa mencari kesenangan yang lain. Kamu bisa bermain dengan temanmu di halaman sekolah, benar? Sekarang yang kamu lakukan apa untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan minta maaf kepada Anda dan tidak akan mengulanginya lagi. Kamu hanya bagaimana? Saya juga akan meminta maaf kepada Anda dan akan lebih bersabar lagi. Alhamdulillah, tepat sekali yang kalian berdua putuskan. Kalian harus lebih sabar lagi dan Nanda harus bersikap sopan. Karena bersikap sopan dan menghormati teman termasuk keyakinan kelas yang harus kita yakini. Sekarang permasalahan kita sudah selesai ya. Oke, keyakinan kelas kita sudah kita yakini. Oke. Setelah ini kalian bisa istirahat dan sekarang untuk meyakinkan itu silakan kalian bersalaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas 5 IDN Indonesia 1. Saya merasa senang karena sudah menyadari kesalahan dan menemukan solusi masalah. Saya akan lebih menghormati teman dan bersikap sopan serta bercanda tanpa merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya dari kelas 5 dari SDN Bulu Sari 1. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Gilang untuk mengendalikan amarah dan tidak berbuat buruk. Saya akan lebih sabar dan akan lebih menghormati teman. Terima kasih. Akhir-akhir ini kamu sering terlihat terlambat, padahal rumahmu dekat sekolah, dekat sekali. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali, Pak. Tuh kan? Sering terlambat itu kesalahan bukan? Salah, Pak. Berbuat kesalahan itu wajar, anak.
Tetapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Kita harus memperbaiki kesalahan tersebut, ya kan? Sekarang kita sama-sama cari solusinya agar kamu tidak terlambat. Tapi sebelum kita cari solusi, ceritakan ke Pak Gilang, kenapa kamu terlambat? Saya bermain game terlalu larut malam Pak sehingga bangun kesiangan. Nah, itu alasannya. Kamu telah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Apa kesepakatan yang telah kamu langgar? Datang tepat waktu, Pak. Loh kan, betul sekali. Kamu itu tidak datang tepat waktu ke sekolah. Terus kenapa? Untuk datang tepat waktu itu penting tidak? Penting, Pak. Terus? Dengan menghargai waktu, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah kan, datang tepat waktu itu bukan pekerjaan yang menumpuk, anak. Betul? Iya, Pak, saya minta maaf. Ya, nah sikapmu sudah baik, kamu juga sudah meminta maaf. Sekarang apa yang harus kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan melakukan terlalu malam dan tidur sebelum jam 9, Pak. Aku bisa bangun pagi. Alhamdulillah kamu sekarang sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi. Sekarang Pak Gilang harap kamu ketika sudah mengetahui solusinya, kamu bisa datang tepat waktu. Sekarang kamu bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Salsabila dari kelas 3 SDN Bulu Sari 1. Saya senang sekali karena diajak Pak Gilang menemukan solusi permasalahan saya. Saya akan lebih disiplin dan menghargai waktu. Terima kasih, Pak Gilang. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera sudah menyala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita melakukan pembelajaran atau kegiatan apapun hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biar kakak itu dapat silakan masuk ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita melaksanakan sesuatu yang akan kita lakukan untuk menutup pintunya terlebih dahulu.
kita akan membuat kesepakatan kelas. Pak, kesepakatan kelas, ada yang tahu kesepakatan kelas? Tidak ada. Segala sesuatu yang akan kita sepakati dan akan kita jalankan bersama, ditulis dengan apa yang kalian akan lakukan. Untuk apa tujuannya? Kelancaran pembelajaran. Sinaune ben lancar, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nanti Pak Bilang tempel dulu untuk yang ini. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan ditempel di kertas ini. Nanti ini akan ditaruh di kelasmu sebagai kesepakatan bersama, menjadi sebuah aturan yang akan kalian jalankan. Pak Gilang akan membagikan kertas ini berwarna kuning. Nanti kalian tulis apa yang harus kalian lakukan untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk kelancaran pembelajaran. Oke. Nanti ditulis di kertas ini. Setelah kalian selesai menulisnya, apa yang akan saya lakukan untuk belajarnya biar lancar ya, biar enak ya, biar tidak mengganggu yang lain. Apa yang harus saya tulis? Silakan sekarang keluarkan ballpoint atau pensil kalian terlebih dahulu. Silakan nanti ditulis. Ini di belakangnya sudah ada lemnya. Nanti usahakan jangan terkena meja biar ditempel di sini lebih enak. Oke ya, Pak Gilang bagikan satu-satu. Silakan ditulis kesepakatan apa yang akan kalian tulis untuk kelancaran belajar bersama. Belakangnya ada lemnya. Jangan sampai kena meja. Enggak usah melengkung dewe loh. Nanti yang melengkung ditempel di sana. Silakan ditulis. Sebentar. Sebelum ditulis sebentar, aku lagi ingin membicarakan sesuatu. Syaratnya tidak boleh ada kata tidak. Berarti harus melakukan sesuatu yang akan kalian lakukan tanpa ada kata tidak. Contoh, saya akan tertib belajar. Saya datang tepat waktu. Saya mengangkat tangan ketika akan meminta izin untuk ke toilet. Silahkan ditulis. Ya, ya. Ditulis namamu karena itu nanti kesepakatan dari kamu. Nama pendek saja atau panggilan tidak apa-apa. Nama panggilan boleh. Silakan. Ayo, silakan untuk ditulis apa yang akan kalian sepakati
sudah, silakan maju ke depan menempelkan sticky note atau kertas yang ada lemnya yang sudah dibagikan Pak Gilang, ditempelkan di sebelah sini, bebas di mana saja di kertas ini. Tulisnya berapa? Untuk menulisnya sesuka hati kalian, bisa 3, bisa 2, bisa 5 boleh, itu akan disepakati bersama. Oke, sudah? Silakan ditempel bareng. Sudah. Bagi teman yang lainnya kalau sudah, nanti ditempelkan bersama-sama. Nanti akan ditempelkan bersama-sama. Berturutan. Mau kalian hiasi? Gak apa-apa. Ya, sudah kan? Sudah selesai semuanya? Sudah kan? Sudah belum? Sudah? Saya tunggu temannya. Kalau belum tunggu temannya, nanti akan ditempelkan bersama-sama. Oke. Sudah? Oke. Sudah selesai? Kita hitung bersama-sama ya. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing dulu. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing dulu. Aduh, sudah selesai? Oke, silakan berurutan dari pandu ditempelkan di sini.
Semuanya maju ke depan boleh, silakan ayo ditempelkan. Semuanya maju ke depan boleh untuk ditempelkan ke depan. Pak Gilang minta tolong kepada Akna untuk membacakan salah satu kesepakatan dari teman kalian yang keras. Akna, benar? Ya. Pilih salah satu dari temanmu untuk dibacakan. Tegas ini. Benar? Oke, terima kasih, suaranya masih pelan. Terima kasih. Dari Akna membaca dan teman kalian ada membuang sampah pada tempatnya, tertib mengikuti pelajaran, memakai seragam rapi, datang tepat waktu. Ditulis lagi, dibaca, silakan yang keras untuk Fikri maju depan. Silakan sebutkan salah satu. Lebaran. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Mandu, langsung dibaca ada tepat. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Ini semua kesepakatan kalian. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kita akan sepakati bersama, di mana ini akan menjadi sebuah aturan buat kita, karena kalian akan sepakat. Pak Gilang baca dulu dari lagi ya, Fikri akan membuang sampah pada tempatnya, akan menurut kepada Bapak Ibu Guru, oke, akan tertib mengikuti pelajaran, membuang sampah pada tempatnya. Dari Nur Ainggraini, mendengarkan apa yang dijelaskan guru. Oke, membersihkan kelas, mengikuti pelajaran, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita baca lagi satu lagi dari Salsa Bila Ramadhani. Datang tepat waktu, rukun sama teman-teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini semuanya telah disepakati bersama. Jadi ketika Pak Gilang menjelaskan tadi apa? Semuanya mendengar. Lepas silahmu mbok seleh, silahmu mbok seleh. Ngantuk, kalau ngantuk. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Ini nanti adalah kesepakatan yang akan disepakati bersama. Oke, terima kasih untuk kalian. Tenang. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.